Pak Prabowo terkejut dengan jawaban para buruh tadi pagi ketika ditanya, MBG ini manfaat enggak untuk anak-anak? Tahu nggak jawabannya, Pak? Tidak. Coba dengarkan ini. Saya bertanya kepada saudara-saudara, MBG bermanfaat atau tidak? MBG itu sangat penting untuk anak-anak kita. Kalian tahu nggak apa aja prestasi Prabowo Gibran di tahun 2026? Kalian tahu? Baik, akan saya uraikan. Prestasi sangat gemilang di bawah pemerintahan Prabowo Gibran pada tahun 2026. Yang pertama, prestasi Prabowo adalah berhasil menaikkan iuran BPJS. Pertama. Yang kedua, jika KTP Anda hilang, Anda akan kena denda. Ini prestasi yang kedua. Yang ketiga, toko online akan mulai dikenakan pajak. Yang keempat, beras naik. Yang kelima, minyak goreng naik. Yang keenam, telur naik. Yang ketujuh, harga plastik naik. Yang kedelapan, harga LPG 5,5 dan sampai 12 kilo juga ikut naik. Yang kesembilan, BBM non subsidi juga naik. Seterusnya, pada tahun 2026 ini negara berhasil defisit terus dan terus dari Januari, Februari, Maret hingga April. Tadi belum ada pengumuman. Seterusnya, prestasi Prabowo adalah mampu mencapai piutang luar negeri hampir 10.000. Seterusnya, PHK sudah mulai marak terjadi di mana-mana, luar biasa. Seterusnya, apapun masalahnya, MBG yang paling benar. Presiden RI, Prabowo Subianto, menjadi sorutan saat menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026 di kawasan Monas, Jakarta. Dalam momen yang tak biasa, Prabowo tampak berjoget silat di atas panggung usai menyampaikan pidato di hadapan ribuan buruh yang hadir. Tak hanya itu, Presiden juga melepas baju yang dikenakannya dan melemparkannya ke arah massa, yang langsung disambut riuh para peserta aksi. Aksi spontan tersebut sontak menciptakan suasana hangat dan penuh antusias. Banyak buruh terlihat bersorak dan mengabadikan momen unik tersebut menggunakan ponsel mereka. Kehadiran Presiden Prabowo di peringatan May Day tahun ini memang mendapat sambutan meriah sejak awal acara berlangsung. Selain menyampaikan pidato terkait kesejahteraan pekerja, Prabowo juga terlihat berinteraksi langsung dengan masyarakat dan para buruh yang hadir di kawasan Monas. Momen ini pun viral di media sosial dan menjadi perbincangan hangat netizen. Kenapa buruh katakan tidak pada MBG? Saya bertanya kepada saudara-saudara, MBG bermanfaat atau tidak? Pas lihat buruh katakan tidak saat ditanya sebermanfaat apa MBG, kita ngerasa nggak perlu buru-buru nyalain siapa-siapa. Narasi di sosmed ini langsung liar, teman-teman. Seolah-olah mengadu domba perjuangan kelas pekerja sama niat baik negara buat perbaiki gizi anak. Padahal kalau kita mikir lebih dalam lagi dan melepas kacamata emosi ya, kata tidak itu bukan karena buruh nggak peduli sama anak, tapi ada miskomunikasi soal prioritas yang harus kita pahami bersama, teman-teman. Gini akar masalahnya ya, May Day itu kan momen sakral buat buruh nyatuin suara nuntut kesejahteraan dan kenaikan upah. Banyak kemungkinan yang timbul di kondisi kita semua. Banyak dari mereka juga mungkin belum punya anak atau belum merasakan langsung manfaat program ini, yang dimana normal rasa khawatir mereka terhadap anggaran turunan buat MBG itu bakal motong jaminan sosial pekerja. Jadi teriakan penolakan itu sebenarnya murni luapan kecemasan semata, teman-teman. Kalau kita bedah sistemnya aja ya secara objektif, tanpa harus ngebenturi negara sama buruh. MBG ini kan sebenarnya secara ekonomi tuh ngeringanin beban pengeluaran rumah tangga pekerja. Duit gaji yang biasanya dipotong buat bekal atau uang jajan anak ke sekolah, sekarang bisa disimpan dan ditabung buat masa depan keluarga. Belum lagi efek dominonya yang luar biasa kan. Anggaran MBG ini muter di bawah, ngidupin puluhan ribu UMKM catering, nyerap hasil panen petani, dan ngasih omset ke pasar tradisional, serta jaminan untuk lapangan kerja. Kalau kemarin ada berita soal keracunan atau salah urus anggaran, itu murni kelemahan teknis pengawasan yang harus kita sikat habis. Tapi bukan berarti konsep MBG itu yang salah. Poin kesimpulannya ya, memperjuangkan upah yang layak buat buruh itu wajib banget didukung penuh, tapi ngebangun jaring pengaman sosial lewat MBG juga sama krusialnya. Keduanya ini bukan pilihan ganda yang harus diadu, tapi dua mesin yang harus jalan bersama buat ngangkat kesejahteraan kita semua. Apa yang salah? Kata Pak Presiden. Uang ini hasil yang mau dikorupsi, jadi tidak korupsi, diberikan langsung kepada rakyat. Apa yang salah? Nah, ya, nggak ada yang salah, Pak Presiden. Cuman kurang tepat sasaran, ya.
uang yang menikmati uang dari tabungan kas negara itu, uangnya milik rakyat Indonesia, diberikan yang kenyang-kenyang itu manusia pemuja proposal, big boss, bos CEO, mbadok bergizi gratis, ya, yayasan-yayasan, lembaga-lembaga itu yang ngambil untung dari mbadok bergizi gratis. Kalau Koperasi Desa Merah Putih tak acungi jempol karena berupa aset milik desa-desa seluruh Indonesia. Hukum tumpul di atas, tajam ke bawah. Lebih-lebih yang dekat dengan geng Solo pasti aman-aman saja, ya. Mohon maaf Pak, suara orang kecil. Pengusaha di Indonesia hampir 70% mangap-mangap Pak untuk pemerintahan sampean. Ulamanya diam, ya. Akademisinya hanya segelintir orang saja yang berani kritis, ya. Paling rakyat yang kayak kita-kita ini loh, rakyat yang gak sekolah, merasakan getir pahitnya di pemerintahan Bapak saat ini. Serba mahal, ya. Apa-apa naik Pak, gaji buruh itu lo pancet. Jangan mikir beli tanah, jangan mikir bangun rumah, mikir urusan perut untuk satu keluarga. Sudah pas-pasan. Sabtu gajian, Senin habis kerja lagi. Paling orang yang berkomentar dukung-dukung Bapak ya manusia munafik, tidak merasakan sulitnya hidup di kanan kiri. Memang orang yang sayang Bapak rata-rata orang cukup, ya. Sudah orang punya modal miliaran, ya. Ada manusia goib datang, iming-iming badok bergizi gratis, kenyang Pak. Bisa kenyang 7 turunan itu. Nggak ada yang salah. Yang salah itu tepat sasaran, ya. Sudah Pak, jangan malu-malu. Bensin ya bikin 100.000, solar bikin 75.000, udah nggak apa-apa. Biar chaos, nanti keadilan akan muncul. Urusan perut, baru yang kaya nggak bisa tidur, takut dikeroyok tetangganya yang nggak bisa makan. Udah naikkan aja BBM, biar adil. Kalau BBM ini masih di 15.000, 10.000, 20.000, golongan enak-enak itu, golongan cukup itu nyenyak tidur. Tapi kalau BBM bikinlah 100.000, 80.000, akan kesulitan kita. Di situ nanti akan keadilan. Uang yang mereka tabung-tabung, yang bikin-bikin harta itu kita ambil Pak untuk makan urusan perut, ya. Ayo manusia munafik bersuara bahwa zaman ini zaman makmur, ya. Itu khusus yang manusia munafik. Tapi untuk manusia yang paham, sulitnya tetangga kanan kiri, sulitnya buruh, sulitnya orang kerja di jalan, pasti merasakan dari lubuk hati yang dalam. Gak akan cocok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.